Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia memang gagal untuk meraih juara pada final Piala AFF 2020 tahun 2021 lalu. Skuad Garuda harus menerima kenyataan pahit setelah dikalahkan Thailand di final dengan skor 0-4 di leg pertama dan hanya bermain imbang 2-2 di leg kedua. Walau gagal di final Piala AFF, skuad timnas edisi kali ini mendapatkan banyak sanjungan karena berhasil melangkah jauh walau dihuni banyak pemain muda. Selain itu, kerjasama para pemain timnas juga sangat atraktif dengan permainan bola-bola pendek yang tidak monoton, tidak seperti permainan timnas di tahun-tahun sebelumnya. Alhasil tak jarang terlahir gol-gol cantik dari kerjasama skuad Garuda Muda. Beberapa pemain muda yang bersinar dan banyak mencuri perhatian publik adalah Alfreandra Dewangga, Asnawi Mangko Alam, Ricky Kambuaya, hingga Pratama Arhan. Cerita kesuksesan timnas tersebut tak lepas dari tangan cemerlang pelatih Sintayong yang berhasil mengubah permainan maupun mental dari timnas Indonesia. Karena kerja kerasnya merubah timnas menjadi seperti sekarang, tak heran jika publik sepak bola tanah air meminta PSSI untuk mengontrak Sintayong dengan durasi jangka panjang hingga 10 tahun ke depan. Selain publik sepak bola, banyak media menyoroti kinerja pelatih asal Korea Selatan itu, hingga akhirnya ia diundang untuk berbicara di podcast Deddy Corbuzier. Sintayong yang hadir dengan penerjemahnya yakni Jong Seok-se atau kerap dipanggil JJ, kemudian menjawab setiap pertanyaan dari Deddy dengan tenang dan santai. Tak seperti karakternya di lapangan yang tegas dan disiplin. Salah satu pertanyaan yang cukup menyita perhatian adalah ketika Deddy menanyakan mengapa Coach Sintayong mau untuk membela timnas Indonesia. Rupanya Sintayong dihadapkan dengan dua pilihan sebelum memilih untuk melatih timnas Indonesia. Dia mendapatkan tawaran dari klub Cina yang tidak disebutkan namanya. Sebelumnya ada tawaran dari Cina, tetapi memang lebih tertarik ke Indonesia. Saya melihat ada potensi dari pemain-pemain Indonesia, tambahnya. Deddy Corbuzier yang masih penasaran mengenai hal tersebut menanyakan tawaran mana yang lebih besar antara timnas Indonesia dan klub Cina tersebut. Namun jawaban mengejutkan sekaligus mengharukan dari Sintayong terungkap. Ternyata yang lebih besar adalah klub Cina. Jika melihat dari uang saja, saya lebih tertarik ke Cina karena uangnya lebih besar. Tetapi ketika melihat masa depan saja, Indonesia sebenarnya lebih kelihatan harapannya, tegas mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu. Jika ditakar nominal yang akan diterima Sintayong andai melatih di Cina, maka sudah jelas ia akan mendapatkan gaji puluhan miliar. Pasalnya pada medio Desember 2020 lalu, media asal Vietnam dan Vie memberikan bocoran daftar gaji pelatih-pelatih top yang berada di Asia Tenggara. Pelatih Sintayong berada di puncak dengan bayaran 1 juta dolar AS per tahun atau sekitar 14,2 miliar. Artinya jika ia menyebut tawaran dari Cina jauh lebih besar, maka angkanya bisa mencapai puluhan miliar. Namun atas dasar kecintaan dan masa depan timnas yang ia yakini, ia tanpa ragu memilih timnas Indonesia. Sungguh sebuah kisah yang mengharukan di mana pelatih asing berkebangsaan Korea Selatan mau membantu sepak bola sebuah negara untuk bangkit dari keterpurukan yang begitu lama. Lalu menurut Sobat Bola, apakah kalian menginginkan Sintayong terus melatih timnas dalam beberapa tahun ke depan? Tulis pendapat dan alasan Sobat Bola di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.